warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, perkenalkan namaku Clarissa Rahmakusuma Astuti. Aku adalah salah satu mahasiswi di Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Fakultas Adab dan Bahasa, Program Studi Tadris Bahasa Indonesia kelas 2B. Pada video kali ini, aku akan menceritakan kembali salah satu cerita yang booming banget nih di aplikasi Wattpad. Kenapa bisa booming? Karena cerita ini sudah dibaca lebih dari 100 juta kali di aplikasi Wattpad. Menakjubkannya, cerita ini sudah diterbitkan menjadi novel dan terjual lebih dari 17.800 eksemplar. Tidak hanya itu, novel ini juga sudah dialihwahanakan menjadi sebuah film oleh rumah produksi Falcon Pictures dan Star Vision Plus pada tahun 2020 yang lalu. Dibintangi oleh aktor terkenal yaitu Angga Yunanda dan Adisti Zara. Sudah tahu novel apa yang akan aku ceritakan? Iya benar, Mariposa. Sang penulis yakni Hidayatul Fajriyah atau kerap disapa dengan Luluk HF mengambil judul Mariposa dengan alasan Mariposa sendiri diambil dari bahasa Spanyol yang berarti kupu-kupu. Nah, filosofi kupu-kupu yaitu semakin kita mengejarnya, maka kupu-kupu ini akan menjauh. Tapi kalau kita biarkan, maka kupu-kupu ini akan mendekat. Seperti itulah gambaran tokoh utama pria dalam cerita ini. Penasaran bagaimana alur cerita untuk mendapatkan kupu-kupu ini? Tonton sampai habis ya! Novel Mariposa menceritakan tentang seorang gadis manis, periang, dan pintar dalam mata pelajaran kimia bernama Natasha Kelovi atau sering disapa Acha, yang rela pindah sekolah dengan alasan ingin satu sekolah dengan laki-laki yang pernah satu camp olimpiade dengannya, yang katanya menjadi cinta pertamanya. Ya siapa lagi kalau bukan Iqbal Guanafredi atau sering disapa Iqbal. Laki-laki dingin seperti kutub utara namun memiliki paras yang tampan bak dewa Yunani dan pintar dalam mata pelajaran fisika. Acha tak henti-hentinya meminta nomor handphone milik Iqbal. Walaupun seringkali diabaikan oleh Iqbal, akhirnya Acha berhasil mendapatkan nomor Iqbal dari sahabat Iqbal yakni Glenn dan Rian. Amanda yang menjadi sahabat baik Acha pun sudah kehabisan stok untuk menasihatinya, hingga akhirnya ia hanya dapat mendukung agar mendapatkan hati Iqbal. Suatu hari, ia ditunjuk oleh gurunya yang bernama Pak Bambang untuk mengikuti olimpiade mewakili sekolahnya. Tentu saja di olimpiade tersebut ia tidak sendiri, melainkan akan menjadi satu tim yang beranggotakan 3 orang. Betapa terkejutnya Acha bahwa salah satu dari orang yang akan menjadi rekan timnya dalam olimpiade adalah sang pujaan hati. Siapa lagi kalau bukan Iqbal? Hari demi hari berjalan, Acha, Iqbal, dan Juna tengah melakukan pelatihan untuk mengikuti olimpiade. Tentunya dengan Acha yang terus berusaha untuk mendapatkan hati Iqbal. Seperti dengan ujarnya, selagi Iqbal masih berbentuk manusia, maka ia akan terus berjuang. Meskipun sekali saja Iqbal tak pernah peduli dengan usaha yang dilakukan oleh Acha. Melihat sahabatnya yang kesulitan mendapatkan Iqbal, Amanda memberi saran kepada Acha untuk menjauhi Iqbal selama 7 hari. Sebenarnya solusi itu bukan hal yang mudah bagi Acha, karena ujarnya sehari tanpa mengganggu Iqbal itu hidupnya seperti sebuah kehampaan. Baru 3 hari saja ia melakukan misinya, keesokan harinya di hari keempat ia sudah gagal karena tak tahan menjauhi Iqbal. Padahal Iqbal sudah mulai mau berbicara dengannya, tapi misinya malah ia gagalkan. Hingga pada hari olimpiade itu pun tiba, Acha masih saja berusaha untuk mendapatkan Iqbal. Namun di tengah-tengah perlombaan dimulai, tiba-tiba sakit Acha kambuh kembali. Dikarenakan ia terlalu banyak berpikir sehingga ia harus dirawat di rumah sakit. Disinilah perhatian dari Iqbal mulai tampak. Ia senantiasa menjaga Acha meskipun pada akhirnya dipaksa oleh ayahnya untuk kembali ke dalam perlombaan. Acha pun juga tak mau menyerah, ia tetap memaksakan diri untuk mengikuti perlombaan, hingga akhirnya SMA Nirwana menjadi pemenangnya. Setelah perlombaan itu usai, ternyata tak cukup menyadarkan Iqbal untuk suka terhadap Acha. Hingga pada suatu hari, Juna yang merupakan salah satu murid di SMA Nirwana juga ingin mengungkapkan perasaannya kepada Acha.
Lalu Iqbal langsung menemui Acha dan secara tidak langsung ia meminta Acha untuk menolak Juna. Acha yang kebingungan kemudian bertanya lagi kepada Iqbal apakah ia sudah mulai menyukai Acha. Namun Iqbal hanya mengatakan bahwa jangan menerima Juna sebagai pacarnya. Sampai pada akhirnya di hari ulang tahun Acha ke-17, Iqbal hadir meskipun undangan untuknya telah disembunyikan Juna. Ia hadir dengan membawa boneka untuk Acha. Disitulah akhirnya Iqbal mengakui bahwa ia menyukai Acha dan mereka resmi berpacaran. Hal ini menandakan bahwa perjuangan yang Acha lakukan selama ini tidak sia-sia. Kupu-kupu yang selama ini ia nanti telah menjadi pemiliknya. Dan sejak saat itulah Iqbal dan Acha resmi berpacaran. Nah, itu tadi cerita dari novel Mariposa. Cerita Mariposa merupakan salah satu bacaan yang cukup ringan dan mudah dipahami. Hal itu terlihat dari pemilihan kata atau diksi sang penulis, seperti penggunaan sapaan gue dan lo atau semacamnya. Hal itu menjadi salah satu cara tercapainya target pasar dari novel Mariposa, yaitu kalangan remaja. Tidak hanya itu, konflik yang diangkat dalam novel Mariposa juga terbilang cukup ringan, sekaligus menjadi nilai hibur yang saya dapatkan ketika membaca novel ini. Sang penulis menangkis konsepsi bahwa perempuan harus menunggu. Acha memberanikan dirinya untuk mengungkapkan perasaan cintanya kepada Iqbal terlebih dahulu. Acha yang memiliki sikap agresif sejak awal menjadikan cerita Mariposa ini hidup. Apabila berbicara dengan dunia nyata, mungkin tidak ada sosok seperti Acha karena dapat membuat malu teman-temannya karena sikap agresifnya. Dari novel Mariposa ini juga, saya dapat memetik banyak nilai-nilai yang mendidik khususnya bagi para remaja. Dari tokoh Acha, kita belajar bahwa untuk mendapatkan sesuatu tidaklah mudah. Kita harus pantang menyerah untuk mendapatkan impian kita. Tidak hanya itu, dari tokoh-tokoh yang disajikan dalam novel Mariposa, kita sebagai remaja harus dapat berprestasi, baik dari bidang akademik maupun non-akademik, seperti teman-teman Acha yang dapat mengikuti Olimpiade. Tidak hanya itu, kita sebagai remaja dapat bijaksana untuk menentukan keputusan yang akan kita ambil agar mendapat masa depan yang cerah pula. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.